Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari 11 MIPA 4 di sini akan menjelaskan mengenai materi kelas 11 tentang APBN. Yang pertama di sini akan dijelaskan mengenai pengertian dan fungsi APBN, tujuan APBN, dan sumber penerimaan negara dalam APBN. Mari simak videonya ya. Yang pertama ada pengertian APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan kalau APBN menjadi sebuah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun loh. APBN juga menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah sehingga pemerintah memiliki acuan yang jelas mengenai pengeluaran dan pendapatan negara dalam kurun waktu tersebut. Seperti itulah pengertian dari APBN. Mari kita lanjutkan tentang fungsi APBN. Fungsi APBN. Pertama, ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Yang kedua, ada fungsi distribusi. Fungsi APBN yang satu ini dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Contoh fungsi distribusi APBN yaitu memberikan subsidi BBM, bahan pokok, dan listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik. Maka, pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Yang keempat, ada fungsi otorisasi. Fungsi ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Adanya fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Yang kelima, ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya dalam satu tahun. Misalnya, ada anggaran proyek pembangunan jalan senilai 10 miliar, maka pihak pemerintah bisa langsung melaksanakan proyek tersebut agar nantinya berjalan lancar tanpa ada masalah. Dan yang terakhir ada fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan, artinya pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Lewat fungsi ini, masyarakat pun akan mudah menilai ketepatan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Tujuan penyusunan APBN. Selain pengertian dan fungsi APBN, ada beberapa tujuan penyusunan APBN yang perlu kamu ketahui. Antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, yang kedua, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan, yang ketiga, meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kelima, membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi. Yang keenam, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Yang ketujuh, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses yang diprioritaskan. Untuk selanjutnya yaitu poin yang keempat, ada sumber penerimaan negara dalam APBN. Sumber penerimaan negara dalam APBN tidak hanya berasal dari pajak, tetapi ada banyak sumber pembiayaan dalam APBN. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu ada penerimaan negara dari pajak. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau yang lebih kita sebut dengan non-pajak.
Dan yang terakhir yaitu ada penerimaan negara dari hibah. Yang pertama ada penerimaan dari pajak. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib. Pajak tersebut dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada pajak dalam negeri dan yang kedua yaitu pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea pembebasan hak atas tanah dan bangunan, serta bea cukai atas tembakau dan alkohol. Sementara pajak perdagangan internasional berupa bea impor dan bea ekspor. Yang kedua yaitu ada penerimaan negara bukan pajak atau lebih disebut dengan non-pajak. Sumber penerimaan negara bukan pajak atau yang kita sebut dengan non-pajak berasal dari penerimaan sumber daya alam, laba BUMN, dan barang sitaan koruptor. Yang ketiga yaitu yang terakhir ada penerimaan negara dari hibah. Sumber dana APBN juga diperoleh dari pemerintah negara lain loh, yang memberikan dana sukarela tanpa harus mengembalikannya lagi. Artinya, dana tersebut bukan dana pinjaman, melainkan dana hibah. Sumber dana ini biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Sekian penjelasan dari kami mengenai APBN. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.